dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 11 unggulan 3 kampus PBB Cibinong. Di sini kami akan menampilkan video mengenai korupsi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Naura Sifa Salsabila sebagai Farah. Nama saya Aisyah dan Fatina Putri sebagai Harvey. Aku Arya Martakirani sebagai Helena. Saya Herulisa Ainara sebagai Profesor Dimas. Saya Muhammad Adi Museno sebagai mahasiswa Ardi. Aku Zafira Farehana sebagai ahli lingkungan. Aku Anissa Mustafa Rahim sebagai Ibu Rina. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Fakta Negeri. Malam ini kita akan membahas skandal terbesar di Indonesia, yaitu korupsi timah sebesar 271 triliun. Angka yang luar biasa besar, namun dampaknya jauh lebih luas. Bersama saya sudah hadir 7 narasumber. Ada Pak Harvey dan Ibu Helena, dua pihak dari dunia bisnis yang pernah terlibat di industri timah. Ada Profesor Dimas, pakar hukum publik, Bu Rika, ahli lingkungan, Bu Rini, warga Bangka Belitung yang terdampak langsung, dan terakhir Ardi, mahasiswa yang aktif bersuara soal korupsi. Pak Harvey, langsung saja, nama Anda disebut dalam kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya pengusaha, saya berbisnis sesuai peluang. Semua dokumen waktu itu lengkap dan sah. Kalau sekarang disebut korupsi, saya juga disebut korban sistem. Tapi Harv, perusahaan-perusahaan itu cuma boneka. Surat-surat itu dipalsukan. Kita pura-pura sewa alat tambang, padahal itu cara buat nutupin tambang ilegal. Helena, dunia bisnis itu keras. Kalau kita nggak main cepat, orang lain bisa duluan. Tapi, Anda menyumbangkan alam dan rakyat. 271 triliun, itu bukan angka yang kecil, Pak. Saya tidak menyangka akibatnya akan sejauh ini. Sekarang ke Bu Rika, ahli lingkungan. Apa dampaknya dari tambang timah ilegal ini? Lihat ini, lubang tambang dibiarkan terbuka, air penuh logam berat, sawah berubah jadi lumpur. Kerusakan ekologinya besar, hutan hilang, udara kotor, dan tanah jadi tidak produktif. Betul, kami warga yang kena akibatnya. Air sungai di kampung saya udah nggak bisa diminum. Anak-anak sakit kulit. Suami saya kehilangan pekerjaan karena tambang ditutup. Pemulihan lingkungan butuh puluhan tahun, itu pun kalau serius dilakukan. Luar biasa parahnya ya, Bu. Apakah warga pernah mendapat bantuan? Dulu ada janji kompensasi, tapi sampai sekarang cuma janji. Itu artinya, rakyat membayar harga dari keserakahan orang lain. Profesor Dimas, banyak yang heran kenapa kasus lingkungan bisa dihitung sebagai korupsi. Apakah ada penjelasannya? Jadi begini, korupsi itu bukan cuma soal mencuri uang negara. Kalau sumber daya alam milik negara dieksploitasi ilegal, itu juga bentuk korupsi karena rakyat dirugikan. Permen Lingkungan Nomor 7 Tahun 2014 memungkinkan kita menghitung kerugian ekologi sebagai bagian dari kerugian negara. Menarik banget, Prof. Tapi kadang hukuman koruptor cuma sebentar, padahal dampaknya ke masyarakat seumur hidup. Itu masalah moral dari bangsa kita, Ardi. Korupsi bukan cuma kejahatan finansial, tapi kejahatan terhadap masa depan. Jadi sebetulnya bukan cuma penegakan hukum yang penting, tapi juga penegakan hati nurani. Kasus kayak gini bikin kami miris. Kami kuliah belajar tentang integritas, tapi di dunia nyata banyak orang dewasa justru berkhianat bangsa sendiri. Tapi kami nggak mau diam. Lewat kampus dan media sosial, kami terus kampanyekan anti korupsi dan pentingnya menjaga lingkungan. Nak, jangan berhenti bersuara. Dulu kami takut, tapi sekarang kami percaya
anak muda bisa ubah negeri ini. Andai saya bisa balikin waktu, saya lebih pilih jujur daripada kaya. Saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya. Dan semoga itu bukan cuma janji ya Pak. Kita belajar banyak malam ini bahwa korupsi itu bukan cuma mencuri uang, tapi mencuri harapan rakyat dan merusak bumi kita sendiri. Kalau merusak, kita semua kena dampaknya. Gak ada tempat lain untuk hidup selain di bumi ini. Keadilan lingkungan harus jadi bagian dari hukum, karena menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga manusia. Dan perubahan besar dimulai dari hal kecil, jujur, peduli, dan berani bersuara. Terima kasih untuk semua narasumber dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan. Mari kita jaga negeri ini dari kerakusan, mulai dari diri sendiri. Berani jujur, rawat alam, jaga negeri. Dulu ada janji kompensasi. Coba. Enggak, biar kaki gue bisa. Nih. Udah. Apa sih Rom? Andai waktu bisa diubah. Kok diubah? Ayo. Terima kasih yang sudah. Terima kasih, Om. Jadi begini, korupsi itu bukan cuma soal mencuri uang negara. Kalau sumber daya alam Andai saya bisa balikin waktu. Itu disitu nunduk kenapa gitu deh. Kasus kayak gini bikin kami miris. Kami kuliah belajar tentang integritas, tapi dunia nyata